ada Habibur Rahman dari Partai Gerindra, Ahmad Baidowi atau Mas Awi, P3, Gun-Gun Herianto, analis politik. Mas Awi, tanggapin dulu sedikit bahwa sekarang pada saat inilah, minggu atau 1 bulan terakhir sejak kasus Pak Prabowo mampir ke Solo ketemu sama Gibran, Pak Wali Kota, begitu Mas Wali Kota, langsung deh rame. Ditambah ada baliho lagi ini kan. Kesan saya sebagai publik memang, aduh ini tanda-tandanya kok lebih terdengar, lebih terasa Pak Jokowi, Pak Prabowo. Walaupun Anda menyatakan tidak. Bagaimana itu? Ya, karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beda partai. Jadi kalau dalam teori marketing itu ada namanya istilah unique selling point. Jadi ketika berbeda itu pasti kelihatan lebih menonjol meskipun ya tidak terlalu dahsyat sebenarnya. Tidak terlalu sebesar ketika dampaknya Pak Ganjar ketemu dengan Mas Gibran. Setelah itu Pak Ganjar kan juga ketemu Mas Gibran. Tapi karena sama-sama dari PDI Perjuangan, ya dianggap biasa-biasa saja. Tetapi ada makna di situ bahwa soliditas internal itu terjalin kan begitu. Jadi kalau kemudian sorot publik lebih banyak, ya maklum karena beda partai. Sama halnya dengan ketika P3 mengusung Pak Ganjar itu kan luar biasa ekspos publiknya. Karena P3 dari kutub kanan Partai Islam berkoalisi bekerja sama dengan Partai Nasionalis Merah itu kan. Kalau ketika dipadukan warnanya kan ngejreng banget itu. Sangat kelihatan berbedanya gitu, sehingga itu membuat sorot publik semakin kuat. Namun demikian, kita masih meyakini bahwa kalau dilihat dari nanti perkembangan survei, ini kan ada lembaga survei yang melakukan survei tiap bulan sekali, ada yang 2 bulan, kalau Kompas kan setiap 6 bulan sekali, mungkin menjelang pemilu itu bisa 3 bulan sekali. Nah, kalau ketika top of mind, memang Pak Prabowo kan menang sekian persen. Tetapi ketika calon itu dikerucutkan menjadi 3 nama, itu kan Pak Ganjar unggul jauh. Bahwa disitulah terjadi konsolidasi. Ketika pada saatnya figur-figur itu sudah mulai mengerucut, maka konsentrasi pemilih itu akan semakin solid gitu. Jadi tidak menyebar lagi seperti misalkan hari ini belum ada pasangan calon yang definitif. Ya, oke, kita dapat poinnya Mas Awi. Mas Gun, saya ada setujunya sih dengan Mas Awi bahwa bisa jadi nih karena satu partai sama-sama dari Solo, Jawa Tengah, Pak Jokowi dan Pak Ganjar nih jadi blur gitu. Tapi masalahnya kan asumsi publik dalam beberapa hari terakhir. Terbukti Pak Prabowo kemudian elektabilitasnya dalam beberapa survei naik gitu, walaupun masih dalam margin of error dalam 2%. Anda setuju juga dengan analisa Mas Awi atau harusnya asumsi publik harus tetap terus diraih, Mas Gun? Iya, jadi begini Mas Bayu, ini kalau bicara tadi Mas Awi bicara soal political marketing ya, USP itu biasanya yang tadi disebut oleh Mas Awi itu dari keunikan si individunya. Jadi keunikan si individunya, jadi bukan reference power dari luar, kekuatan rujukan dari luar. Nah ini berbeda asumsi akademiknya begitu ya. Nah kemudian kalaupun untuk menjelaskan tadi yang Mas Awi sampaikan bahwa justru dari sisi pendekatan marketing politik ini yang mencoba untuk diraih Pak Prabowo itu adalah bicara soal ego involvement, ya keterlibatan ego dari halayak yang kemudian biasanya dipalingkan perhatiannya oleh siapa? Oleh orang-orang yang bisa menguatkan posisi si kandidat. Karena apa? Bicara itu kan bicara 5 faktor. Pertama tuh atensi perhatiannya. Ya kan, kemudian yang kedua interest atau ketertarikannya, kemudian yang ketiga tuh hasrat atau desire, kemudian yang keempat baru mempertimbangkan yang disebutkan aspek conviction, baru yang kelima itu baru orang memilih. Nah ini baru tahap 1, atensi namanya. Jadi orang sedang digiring atensinya dari ya macam-macam nama itu menjadi ke Pak Prabowo. Melalui apa? Salah satu penarik atensinya itu namanya Pak Jokowi, begitu kira-kira untuk kepentingan tadi menguatkan posisi
politik Pak Prabowo pun demikian Pak Ganjar nanti akan ada strategi untuk memalingkan perhatian publik itu dari ragam nama ke Pak Ganjar Pranowo. Ya. Salah satu penarik atensi itu Mas Bayu adalah namanya Pak Jokowi. Kenapa? Karena dianggap satu approval ratingnya tinggi gitu kan. Kemudian yang kedua masih punya basis pendukung yang diharapkan itu beralih dari pendukung Pak Jokowi di 2014 dan 2019 ke entah itu Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Ini yang sedang di create strateginya tadi. Ya, Mas Gun, pada titik ini bahwa Pak Jokowi nanti sebentar lagi akan mantan presiden 2 periode begitu, masih punya relawan, militan, sudah ditunjukkan sama beliau ketika ngumpul-ngumpul di beberapa kesempatan. Tapi kan jadi sulit untuk solid nih, sekarang sudah agak terpecah-pecah. Masih mampu akan solid, pada satu titik tertentu nanti Pak Jokowi akan... Sekarang kan kita masih bicara Pak Ganjar atau Pak Prabowo sih yang lebih confirm didukung oleh Pak Jokowi. Pada satu titik nanti Pak Jokowi akan mendukung salah satu, hadir di satu kampanye saja. Karena sudah mantan kan, nanti pada titik tertentu nanti bisa atau dibolehkan. Mas Gun, dan ini akan pengaruh? Jadi gini, pada satu fase ya, di mana kandidat itu sudah resmi diusung. Berarti kan di bulan November lah ya, November itu kan sudah resmi diusung. Nah itu pasti itu sudah masuk di fase ketiga. Kalau sekarang ini kan fase stage of brainstorming nih. Orang fase kandidasi itu ngomongin siapa aja nama. Dan nanti kemudian masuk ke stage of consolidation. Mengonsolidasikan nama jadi sekarang seperti sekarang ini ada 3. Ada Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Nah nanti apakah di diksi keberlanjutan itu benar-benar Pak Prabowo atau benar-benar Pak Ganjar atau keduanya jadi maju? Kan begitu kan? Nah itu di November. Soal solid atau tidak menurut saya akan bergantung pada apakah benar jadi 2 poros di keberlanjutan atau hanya 1 poros. Kan begitu ya? Ya. Oke. Terbayang bagaimana kemudian nanti bisa solid atau tidak. Kalau saya melihatnya sekarang kok pendukungnya Pak Jokowi ini yang diharapkan biasanya solid jadi terpecah, ini akan tetap jadi 2 atau akan tetap jadi 1. Oke, nah Bang Habibur Rahman, berarti ini sebetulnya publik masih harus menunggu ya tahapan-tahapan untuk ke sana, dan Anda yakin bahwa seperti tadi dikatakan oleh Mas Gun, Pak Prabowo atau Pak Ganjar, semua sebetulnya all the president men saat ini Pak Jokowi. Anda setuju dengan itu, Bang Habibur Rahman? Ya, kita Pak Ganjar dan Pak Prabowo memang kita satu frekuensi ya. Cuma kan orang akan melihat kualifikasi, melihat kompetensi. Nah, itu yang kita sampaikan. Pak Jokowi sampaikan di Musra, pemimpin itu harus sosok yang begini-begini. Nah kami menegaskan bahwa Pak Prabowo memenuhi kualifikasi tersebut. Kami mempertahankan kepentingan bangsa dan negara di konteks internasional. Kurang lebih begitu. Walaupun Pak Prabowo terus digadang jadi capres, bukan tidak mungkin bergabung bersama Pak Ganjar jadi capres tetap atau jadi cawapres, itu masih sangat terbuka. Begitu ya Bang Habibur Rahman? Saya sampaikan bahwa kita dalam posisi saling menghormati. Ya, Pak Prabowo sampaikan Pak Ganjar bahkan Pak Anies itu juga putra-putra terbaik bangsa. Kita menghormati artinya ya dalam posisi kami punya keputusan internal ya dengan PKB juga bahwa Pak Prabowo adalah capres yang sudah diputuskan. Kami juga tentu menghormati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang secara resmi juga sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Sehingga kami pikir tidak pada tempatnya kita berandai-andai ini salah satu ada yang akan menjadi cawapres gitu. Saya pikir kita ada dalam posisi itu ya. Nggak ada masalah. Kita bersaing, berkontestasi ya dalam konteks kompetisi yang sehat ya, saling menghormati aturan main ya. Itu salah. Oke. Ya, Mas Awi, Anda juga melihat
titik-titik seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mas Gun juga, bahwa nggak jadi masalah sekarang pada tahapan ini para pendukung punya preferensi masing-masing, itu demokrasi. Tapi jangan salah, juga bisa nanti bersatu. Mas Ya, Awi. kita kalau dari bilang ini adalah all Jokowi stand, yang memang Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kan satu frekuensi, cuman beda volume saja. Nah, bisa saja ada kemungkinan baik, ada dua kemungkinan baik. Kita berangkat dengan posisi yang hari ini berbeda, bersaing, nanti bisa berkoalisi di putaran kedua. Atau yang disampaikan Bayu, dalam politik sangat mungkin juga tiba-tiba Pak Prabowo dan Pak Ganjar bersatu menjadi satu pasangan. Itu kan masih opsional juga, karena apa? Iya. Pendaftaran di KPU masih lama. Tapi kita tidak ingin mengandai-andai terlalu jauh. Hari ini kita memahami dan menghormati positioning masing-masing. Bahwa PDI bersama P3 mengusung Pak Ganjar, Gerindra dan koalisinya mengusung Pak Prabowo, dan teman-teman di koalisi perubahan mengusung Pak Anies. Itu yang ada saat ini. Tapi finalnya baru bisa dilihat di KPU. Namanya politik itu serba seni segala kemungkinan. Yeah. Jadi yang awalnya dianggap tidak mungkin, itu sangat mungkin. Siapa yang menyangka Pak Prabowo itu bisa menjadi Menteri Pertahanan? Namanya politik di Indonesia kan segala sesuatunya sangat mungkin gitu. Apalagi hanya menjadi pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, sesuatu yang mungkin saja dalam politik Indonesia. Tetapi hari ini kita masih menghormati posisi masing-masing yang berangkatnya dengan koalisi masing-masing. Iya, oke. Mas Gun, terakhir. Ini kan rasa penasaran saja. Kalau iya begitu, mohon maaf saya terpaksa berandai-andai bahwa sekarang kita masih melihat tahapan-tahapan masing-masing pada koridornya sendiri-sendiri, jalur atau tracknya masing-masing, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Kita bicara di titik ini yang kebetulan kami melihatnya banyak di-endorse oleh Pak Jokowi sebagai penerusnya dalam berbagai kesempatan dan berbagai cara ya Mas Gun. Kalau mereka bersatu itu ketika mungkin koalisi perubahan bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, ada kemungkinan lah Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Saya memudahkan banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi, kemungkinan tersebut tuh di titik itu, Mas Gun. Kalau saya melihat potensi untuk 3 poros itu yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena bicara soal efek ekor jas pada keterpilihan partai masing-masing. Kayak misalnya kalau dari awal sudah menyatu, efek ekor jas pada misalnya Gerindra, seandainya bisa Pak Prabowo berposisi sebagai cawapres, itu tentu akan berkurang. Berbeda dengan ketika Pak Prabowo menjadi capres. Jadi dari pertimbangan strategis partai ya, dalam konteks bukan hanya bicara bicara pilpres, tapi juga bicara pemilu legislatif ya, maka potensi untuk PDIP dan partainya Mas Awi ya memajukan Pak Ganjar itu tentu tinggi. Dan apakah misalnya PDIP rela efek ekor jas itu hanya dinikmati oleh Pak Prabowo jika yang kemudian jadi paket di top of the ticketnya itu Pak Prabowo begitu. Jadi saya melihat potensi untuk 3 poros itu lebih besar dibanding hanya 2 poros. Berarti akan tetap menarik dari amatannya Mas Gun. Saya melihat akan lebih seru sih. Kemana kemudian nanti Pak Jokowi akan melabuhkan dukungannya, dan kemudian kalau melihat militansi dari para relawannya, akankah betul-betul nanti endorse itu terlihat nanti kalau kita mau melihat endorse ini. Tapi saya pakai Bang Habibur Rahman dan Gerindra. Apapun itu pada titiknya nanti sekitar November, semua adalah untuk Indonesia Raya. Amin. Terima kasih untuk ngobrolnya di Wawasan. Bayu. Pak Habib ini. Selamat pagi.